Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Dan saya doakan ya teman-teman ya, sebagai subscribernya untuk bisa selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya teman-teman. Saya membahas lagi terkait dengan Kordao teman-teman, terkait dengan bagaimana sih updatean hari ini ya, informasi-informasi apa yang saya bisa sering berikan. Jangan di skip video agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebagai materi untuk hari ini ya, dalam video ini adalah 8 faktor yang bisa menaikkan harga Kordao saat ini ya teman-teman. Jadi tolong disimak baik-baik. Sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, sebagai disclaimer on, ini menjadi opini saya secara pribadi ya, berdasarkan data-data yang ada. Dan kalau teman-teman punya pendapat yang lebih bagus lagi, lebih real, lebih terterima, silakan ditambahkan di kolom komentar. Yang kedua, terkait dengan harga ini teman-teman ya. Polemik harga ini terlalu banyak di luaran sana yang beredar. Ada yang mencemooh harganya, ada yang nyinyir, ada yang menyesal, dan ada yang lain yang membuat kita tentunya bisa lebih positif teman-teman ya. Jadi di dalam cryptocurrency itu tidak ada istilahnya dalam sekejap kita akan dengan profit yang lebih banyak teman-teman ya. Kita butuh proses, begitu juga Kordao itu butuh proses. Ibarat bayi masih baru lahir, butuh untuk bisa beradaptasi bagaimana lingkungannya, bagaimana ekosistemnya. Semua itu sudah direncanakan dengan matang. Akan tapi ada hal-hal tertentu yang di luar kendali Kordao itu sendiri, yang menyebabkan ya kita semua ya, kalau misalkan kita solid ya saya pikir nggak masalah. Untuk itu teman-teman ya, saya langsung saja tanpa panjang lebar. Yang pertama, dari data Coin Market Cap di sini dikatakan bahwa harga Kordao itu adalah $3 teman-teman. Dengan presentasi ada penurunan sebanyak 11,39 persen. Di lain sisi, data market cap-nya ada 388 juta US dollar teman-teman ya. Di sini volume untuk perdagangan itu sendiri terjadi penurunan, koreksi sebanyak 17%. Ini penting teman-teman ya. Data ini penting, yang pertama. Yang kedua terkait dengan data yang ada di ini adalah data yang ada di core chain itu sendiri ya teman-teman ya. Dari data scan menampilkan data terkini ya teman-teman, dimana harganya juga tidak jauh berbeda, yaitu 3,01 US dollar ya. Kalau di sini untuk market capnya ada 155 juta US dollar ya, dengan circulating supply-nya itu ada 51.514.000. Kalau kemarin teman-teman ya, kemarin itu circulating supply-nya baru 50 juta ya. Tapi sekarang sudah bertambah menjadi 51 juta core yang sudah beredar teman-teman. Terus artinya apa? Yang pertama, terkaitan dengan itu nanti ada penarikan kesimpulan yang saya akan jelaskan teman-teman ya. Di lain sisi, ini ada wallet yang bertugas untuk membagikan airdrop ya. Sampai hari ini juga, ini 11 menit ago, yang berikut ya, masih banyak ya. Ini sementara membagi koin secara gratis yang teman-teman klaim. Yang berikut nanti ada fase tahap kedua 15 Mei akan dibagi lagi secara gratis ya. Jadi faktor-faktor itu juga yang mempengaruhi bahwa harga Kordao itu akan jatuh ya teman-teman. Di sisi lain yang saya ambil data dari sini teman-teman ya, saya coba, ini merupakan data chart menggunakan indikator Bollinger Band dan juga MACD teman-teman. Di sini dikatakan MACD masih ada pergerakan untuk arah ke naik ya. Belum terjadi persilangan antara garis biru dengan garis merah.
Jadi ketika ada market akan turun, maka akan terjadi persilangan. Contohnya ini teman-teman ya. Pasti akan ada market turun. Yang kedua, ini terjadi persilangan yang garis biru menyilang garis merah, dan di mana garis biru itu akan posisinya lebih di bawah daripada garis merah, terjadi penurunan. Yang kedua, terkait dengan Bollinger Band yang dikatakan akan turun jika ya. Jadi ini menurut saya pribadi teman-teman ya, silakan punya analisis tersendiri terkait dengan teknikal. Jika candle itu sudah menyentuh daripada upper band, ini candle sudah menyentuh upper band dan bahkan melewati daripada upper band, sehingga terjadi koreksi ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa mampu lagi, terjadi koreksi, dan di sini sideways, sini sideways. Di titik ini juga sudah melewati daripada upper band ya, si candle hijau ini melewati upper band sehingga terjadilah penurunan yang signifikan. Di sini juga sudah melewati daripada upper band ya, maka terjadi koreksi lagi, dan di sini sideways dan mulai naik. Nah, ini titik di mana mulai terjadi upper band menyentuh candle daripada candle Cordau itu sendiri ya. Ya, kita lihat nanti ke depan seperti apa ya. Yang jelas ada beberapa faktor teman-teman ya yang saya mau informasikan. Dari itu adalah analisis teknikal saya berdasarkan data-data yang ada teman-teman. Silakan teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana sih si Cordau itu sendiri dalam hal apakah bisa bertahan di angka 3 US dollar atau apakah bisa turun atau malah sebaliknya teman-teman. Oke, yang pertama, jadi ada beberapa faktor menurut saya yang teman-teman bisa simak. Ada 8 faktor untuk bisa meningkatkan harga Cordau itu sendiri teman-teman ya, menurut saya, opini saya. Yang pertama, pembagian airdrop ini bertepatan dengan listing exchange. Ini yang menyebabkan harga Cordau itu langsung tumpah dan semua melakukan kegiatan sell ya. Walaupun ada data terkini terkait dengan orang-orang yang sudah melakukan delegate ataupun staking, itu tidak mampu untuk bisa menahan kelangkaan si Cordau itu sendiri di luar sana pada saat beredar. Itu penting. Yang kedua, distribusi airdrop ini berlangsung hingga 15 Mei ya teman-teman ya. Jadi saat ini si yang wallet tadi itu yang bertugas untuk bisa menyebarkan jumlah Cordau itu sendiri ke semua wallet-wallet yang sudah diikat, maka mereka juga yang sebagai holder itu tidak bisa menahan atau mungkin langsung melakukan transaksi jual beli. Nah, itu yang menyebabkan market langsung bisa turun ya. Jika misalkan ya para holder itu bisa menahan ya dengan melakukan hold atau mungkin melakukan delegate ya, maka harganya tidak langsung serta-merta seperti ini. Dapat koin langsung sell ya. Jadi ini wujud nyata real yang saat ini terjadi ya teman-teman ya. Bahwasanya grafiknya tadi malam itu sangat jauh berbeda. Dari 4 US dollar langsung turun menjadi 2 US dollar. Ini bukan merupakan koreksi yang biasa teman-teman. Ini merupakan aksi bagaimana para holder yang sudah mendapatkan koin secara gratis itu langsung melakukan sell secara berjamaah, sehingga dapat merusak daripada pasaran Cordau di listing itu sendiri. Yang keempat, yaitu circulating supply belum terbentuk. Maksudnya gimana ini bang? Jadi gini ya teman-teman. Saat ini kalau menurut data platform dari CoinMarketCap, dari CoinCap, dari CoinGecko, dikatakan bahwa circulating supply-nya itu 131 juta Cordau. Di lain sisi, untuk saat ini masih dalam tahap perkembangan supply, circulating supply.
di mana tadi melewati data scan Kordao dikatakan bahwa kemarin itu masih yang beredar 50 juta Kordao. Tapi untuk saat ini ya teman-teman, sudah ada 51 juta. Itu artinya apa? Terjadi peningkatan jumlah circulating supply itu tiap hari. Sehingga menyebabkan juga nilai market cap-nya itu menjadi menurun. Karena apa? Karena market cap itu didasarkan atau didapat dari harga saat ini suatu koin dikali dengan jumlah koin yang beredar. Itulah nilai daripada koin market cap. Sehingga ketika di ranking yang tertinggi itu tentunya mempunyai ranking yang tertinggi, misalkan Bitcoin seperti itu. Untuk saat ini memang ranking Kordao itu masih berada pada kisaran 2.500 ya dalam daftar ranking coin market cap. Yang berikut, utilitas layer zero dan juga switchboard sementara dibangun. Jadi gini teman-teman, data terkini yang dikatakan ya diposting oleh Twitter resmi dikatakan bahwa layer zero sementara membangun terkait dengan utilitasnya. Jadi nanti akan ada lagi USDC, USDT, dan yang lain-lain itu sementara dibangun. Sehingga untuk saat ini semuanya itu masih dalam tahap membangun. Jadi kalau teman-teman ingin langsung menginginkan Kordao langsung naik ke angka puluhan US dollar, ratusan US dollar, bahkan ribuan US dollar, itu memang menjadi PR buat ekosistem Kordao itu sendiri. Koin berbasis core chain itu belum diluncurkan. Ya memang teman-teman. Jadi yang sekarang ini yang nantinya dikatakan bahwa akan ada lusinan project yang akan diluncurkan, baik itu dalam bentuk airdrop itu sendiri yang nantinya akan coba kita lihat teman-teman. Kalau lihat nanti di airdrop pada Satoshi Mining ya, itu test coin itu sudah berada pada kisaran 89%. Ya kita tunggu saja nanti setelah selesai 100% seperti apa. Semoga saja ada koin berbasis core chain itu yang akan diluncurkan, dan ketika itu orang-orang akan melakukan transaksi apapun itu dia menggunakan jaringan core chain, sehingga terjadi pembakaran karena ada gas fee itu sendiri. Jadi itu ya teman-teman. Project real Kordao itu belum diluncurkan. Jadi contoh ya, banyak seperti Shiba Inu itu sudah banyak project real. Di lain sisi ini juga sudah menyinggung bahwa Kordao itu akan meluncurkan NFT atau non fungible token yang nantinya bisa kita pakai atau kita jual untuk bisa meningkatkan nilai tawar dari Kordao itu sendiri. Dan yang terakhir adalah whale ataupun paus belum melirik Kordao ya. Ini penting ya. Ketika paus-paus itu sudah melirik dan bisa memanfaatkan momentum saat anjlok harganya seperti ini, saya pikir harganya pasti akan bisa jauh lebih daripada yang kita masalahkan sekarang. Saya pikir itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pemahaman buat kita semua. Dan jika ada kekurangan, kesalahan, saya minta maaf. Ini menjadi opini saya dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.